Selamat siang, Ibu Bapak dan anak-anak. Saya memiliki pasien berusia 50 tahun adalah seorang bapak-bapak yang sudah 10 kali medical check up, tapi baru ketahuan ada penyakit jantung bawaannya sekarang. Apakah itu bisa terjadi? Jawabannya bisa. Dan penyakit jantung bawaan yang sering itu adalah penyakit jantung bawaan atrial septal defect (ASD) atau defek septum atrium. Defek septum atrium adalah defek pada sekat yang memisahkan antara atrium atau serambi kanan dan kiri, dan 80%-nya merupakan tipe sekunder. Seringkali ASD ini dapat menutup secara spontan, namun pada lesi yang berukuran lebih dari 8 mm dan pada pasien yang berusia di atas 2-3 tahun, penutupan spontan tersebut jarang terjadi. Kebanyakan pasien tidak menunjukkan gejala klinis, terutama pada masa bayi. Pada umumnya akan terlihat gejalanya ketika pasien berusia 30 tahun ke atas. Pasien dewasa dengan kelainan ini biasanya dikonsulkan ke poli jantung anak karena 1. Pasien tampak kurus, dada membonjol dan sering kali sesak. Yang kedua, terdengar adanya bunyi bising jantung seperti yang terdengar di video ini. 3. Daerah mulut yaitu mukosa bibir dan lidahnya tampak biru. 4. Jari-jari tangan tampak biru dan menonjol yaitu jari tabuh. Yang kelima, temuan hasil pemeriksaan elektrokardiografinya yang tidak normal, yaitu tampak gambaran RBBB (right bundle branch block) pada EKG-nya. Yang keenam, gambaran ronsen dengan bagian pembuluh darah yang menonjol dan jantung membesar atau kardiomegali. Saran saya untuk wanita dewasa dengan defek septum atrium besar dan tekanan paru tinggi. Yang pertama adalah jika belum menikah, datang berobat ke dokter jantung anak untuk ditentukan apakah defek septum atriumnya masih bisa ditutup dengan kateter atau melalui pembedahan. Yang kedua, jika sudah menikah, tunda kehamilan hingga telah selesai dilakukan evaluasi defek septum atrium tersebut. Jika tekanan paru tinggi dan sudah mengalami sindrom Eisenmenger, maka tidak disarankan untuk hamil. Yang ketiga, jika sudah terlanjur hamil dan ditemukan defek septum atrium besar ini, maka periksakan rutin kehamilan ke dokter kandungan dan periksakan kondisi fisik ibu rutin ke dokter jantung anak atau dewasa untuk menentukan apakah ada kemungkinan kehamilan dapat dilanjutkan dengan menerima segala risiko yang mungkin terjadi pada ibu dan anaknya. Semoga informasi ini membantu. Salam sehat.